Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Personalia. Anggota kelompok 8 itu sendiri ada Arina Almona dengan NIM 2019 13584, Hadis Rozan 2019 114, Sila Rahman Azia 2019 1168, dan Muhammad Rafi Santia Budi 2019 664. Kemudian akan saya sampaikan. Dalam menjalankan sistem informasi akuntansi, ada serangkaian aktivitas mengelola sumber daya manusia untuk mengorganisir berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bidang administratif. Adapun yang dimaksud dengan personalia di sini adalah sama, sebab semuanya merupakan tenaga kerja hanya satu pengertian umum di masyarakat. Guru atau karyawan adalah tenaga kerja dalam perusahaan swasta, sedangkan yang dimaksud dengan pegawai adalah tenaga kerja yang bekerja pada pemerintah atau sering adalah tenaga kerja yang bekerja pada pemerintah atau sering juga disebut pegawai negeri. Di antara guru dan karyawan bagi masyarakat umum yang sering dibedakan pengertiannya. Sebab guru adalah tenaga kerja yang lebih banyak memberikan tenaga kerja daripada karyawan. Sistem informasi akuntansi personalia. Secara umum, sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi formal yang mencakup semua karakteristik, tujuan, tahapan, tugas, pemakai, dan sumber daya, serta terdiri dari koordinasi antar manusia, alat, dan metode yang berinteraksi dalam suatu wadah organisasi untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Sedangkan personalia adalah serangkaian aktivitas mengelola sumber daya manusia untuk mengorganisir berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bidang administratif. Tujuan sistem informasi akuntansi. 1. Meningkatkan informasi tepat guna, terpercaya, dan tepat waktu, sehingga sistem informasi dapat memberikan keandalan informasi. Artinya, melalui sistem akuntansi, maka informasi yang dihasilkan dapat tepat guna, terpercaya, dan tepat waktu. Atau dengan kata lain, sistem akuntansi tersebut haruslah cepat dan tepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 2. Meningkatkan sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan pengendalian intern yang diperlukan dapat mengamankan kekayaan perusahaan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun itu haruslah mengandung pengendalian intern, sehingga pengendalian intern yang diterapkan pada suatu perusahaan dapat lebih efektif lagi. 3. Menekan biaya tata usaha, sehingga biaya yang digunakan harus seefisien mungkin. Maksudnya adalah bahwa biaya tata usaha untuk menyusun sistem akuntansi harus seefisien mungkin, atau dalam arti manfaat yang didapat harus lebih besar dari biaya tata usahanya. Tujuan fungsi personalia. Manajemen personalia dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan kepada organisasi suatu sistem kerja yang efektif. Oleh karena itu, manajemen personalia membantu perusahaan untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam kualitas dan kuantitas yang tepat. Tujuan fungsi personalia antara lain societal objectives, organisasional objektif, fungsional objektif, personal objektif. Aktivitas fungsi personalia. Untuk mengetahui dan menilai efektivitas fungsi personalia,
digunakan kriteria yang ada dalam setiap fungsi operasional personalia sebagai tolak ukur. Fungsi operasional tersebut tercermin dalam sistem dan prosedur yang ada dalam fungsi personalia, seperti perencanaan tenaga kerja, penerimaan dan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi, pencatatan waktu kerja, prosedur pengupahan dan gaji, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Informasi untuk fungsi personalia terdiri dari input dan output. Input sistem informasi akuntansi menyajikan banyak informasi yang berkaitan dengan personalia. Kemudian output sistem informasi akuntansi gaji dan upah, perhitungan gaji dan upah, serta uang atau cek gaji dan upah. Informasi dari jajaran personal. Jajaran personalia juga memberikan informasi yang sangat berharga bagi manajemen personalia. Salah satu input terpenting yang berasal dari jajaran personalia adalah file data personalia yang memuat catatan lengkap mengenai setiap karyawan perusahaan. Yang pertama, keterangan kesehatan dan riwayat medis karyawan. Yang kedua, evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, informasi gaji dasar. Yang keempat, karakteristik fisik karyawan. Yang kelima, hasil berbagai tes. Dan selanjutnya, pengaruh kemampuan personalia terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Yang pertama, para pemakai menjadi fokus yang penting dalam penerapan sebuah sistem dalam perusahaan. Pemakai atau pengguna merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari penerapan teknologi. Selain itu, keberadaan manusia sangat berperan penting dalam penerapan teknologi. Yang kedua, kemampuan personal yang baik akan memacu penggunaan untuk memakai sistem informasi akuntansi sehingga kualitas sistem informasi akuntansi akan lebih tinggi. Yang ketiga, pemakai sistem informasi yang memiliki teknik baik yang berasal dari pendidikan yang pernah ditempuh atau dari pengalaman menggunakan sistem akan meningkatkan kepuasan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Yang keempat, pemakai sistem informasi yang memiliki kemampuan yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan dapat meningkatkan kepuasan dalam pemakaian sistem informasi akuntansi dan akan terus menggunakannya dalam membantu menyelesaikan pekerjaan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.